Aku masih ingat jelas suara cincin itu jatuh di atas meja lamaran. Tidak terlalu keras, tapi cukup membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Calon ibu mertuaku masih memegang map berisi surat-surat yang baru saja dikeluarkannya. Calon suamiku berdiri membeku. Sedangkan kedua orang tuaku hanya bisa menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Aku mengembuskan napas panjang. Lalu menatap satu persatu orang yang sejak beberapa menit lalu terus mendesakku. Aku tidak jadi menikah. Kalimat itu keluar pelan. Tapi rasanya seperti menghentikan seluruh acara. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi senyum. Bahkan para tamu yang tadi sibuk berbincang langsung saling berpandangan. Hari itu, aku membubarkan acara lamaranku sendiri. Bukan karena aku tidak mencintai calon suamiku, melainkan karena aku akhirnya sadar. Mereka tidak sedang menerima aku sebagai calon anggota keluarga. Mereka hanya sedang mengincar tabungan 500 juta rupiah yang kukumpulkan selama hampir 9 tahun bekerja. Sebelum aku lanjut bercerita, tulis dulu di kolom komentar ya kalian lagi nonton dari kota mana. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian tetap akan melanjutkan pernikahan demi menjaga hubungan? Atau memilih pergi meski harus mempermalukan banyak orang? Tapi percayalah, kalau kalian mendengar semua yang terjadi sebelum cincin itu kulepas, mungkin kalian juga akan mengambil keputusan yang sama. Namaku Aurel. Usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai supervisor keuangan di sebuah perusahaan swasta di Surabaya. Aku bukan berasal dari keluarga berada. Ayahku pensiunan sopir antar kota. Ibuku berjualan kue basah setiap pagi. Sejak kecil aku terbiasa melihat kedua orang tuaku hidup sangat sederhana. Kalau ingin sesuatu, kami harus menunggu sampai benar-benar mampu. Karena itulah setelah lulus kuliah dan mulai bekerja, aku berjanji kepada diriku sendiri. Aku tidak mau menikah hanya bermodal cinta. Aku ingin menikah dalam keadaan siap. Punya tabungan. Punya dana darurat. Punya uang untuk membeli rumah. Dan kalau nanti diberi anak, aku tidak ingin mereka merasakan sulitnya hidup seperti yang pernah kurasakan dulu. Sejak menerima gaji pertamaku, aku mulai menabung. Aku hampir tidak pernah membeli barang bermerek. Jarang liburan. Jarang makan di restoran mahal. Bonus tahunan selalu masuk deposito. Insentif kerja langsung kupindahkan ke rekening tabungan. Teman-temanku sering bercanda. Aurel itu nabungnya kayak mau beli pulau. Aku hanya tertawa. Karena tidak semua orang mengerti bagaimana rasanya tumbuh dalam keluarga yang selalu menghitung setiap rupiah sebelum membeli kebutuhan. Bagiku, uang bukan soal gengsi. Uang adalah rasa aman. Dan rasa aman itu perlahan mulai terkumpul. 100 juta. 200 juta, 300 juta, 400 juta. Sampai akhirnya, beberapa bulan sebelum acara lamaran, jumlah tabunganku hampir menyentuh 500 juta rupiah. Hari ketika melihat angka itu di layar ponsel, aku menangis sendirian di dalam mobil. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena aku merasa perjuanganku selama bertahun-tahun akhirnya mulai terlihat hasilnya. Aku membayangkan rumah sederhana, halaman kecil, kamar anak, dan kehidupan yang tenang bersama laki-laki yang benar-benar mencintaiku. Aku tidak pernah membayangkan. Justru tabungan itulah yang hampir menghancurkan semua rencana masa depanku. Aku mengenal Raka hampir 3 tahun sebelum kami bertunangan. Kami bertemu saat menghadiri seminar perusahaan. Dia ramah, pendiam, dan selalu membuatku merasa dihargai. Selama berpacaran, dia tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminjam. Tidak pernah sekalipun menyinggung soal tabunganku. Itulah yang membuatku yakin. Aku merasa akhirnya bertemu laki-laki yang mencintaiku karena diriku. Bukan karena pekerjaanku. Bukan karena penghasilanku. Setahun setelah kami berpacaran, Raka melamarku. Aku menerima lamarannya tanpa ragu. Kedua keluarga juga bertemu. Semuanya terlihat berjalan baik. Calon ibu mertuaku bahkan memelukku sambil berkata, "Ibu senang akhirnya Raka menemukan perempuan sebaik kamu." Kalimat itu membuatku merasa diterima. Aku benar-benar percaya. Sebentar lagi aku akan memiliki keluarga baru yang hangat. Kalau saja waktu itu aku tahu. Senyum yang mereka tunjukkan ternyata menyimpan rencana yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Setelah lamaran disepakati, hidupku terasa jauh lebih ringan. Aku mulai membayangkan kehidupan baru yang selama ini hanya ada di dalam angan-angan. Setiap pulang kerja,
Aku membuka aplikasi desain rumah. Aku menyimpan foto-foto rumah minimalis. Aku membuat daftar perabot yang akan kubeli setelah menikah. Tidak perlu mewah. Yang penting nyaman. Aku bahkan sudah memiliki kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, aku membuka catatan kecil di ponsel. Di sana tertulis rencana pengeluaran setelah menikah. Dana rumah, dana darurat, dana persalinan, dana pendidikan anak. Semuanya kususun serapi mungkin. Aku ingin rumah tangga kami dimulai tanpa utang. Tanpa bergantung kepada siapapun. Aku ingin kami membangun semuanya bersama-sama. Saat itu aku benar-benar percaya. Raka memiliki mimpi yang sama denganku. Suatu malam kami makan bersama di sebuah warung soto langganan. Tempatnya sederhana. Tapi hampir setiap akhir pekan kami selalu datang ke sana. Di tengah obrolan ringan, Raka tiba-tiba bertanya. Rel. Nanti setelah nikah, kamu masih lanjut nabung kan? Aku tertawa kecil. Ya jelas. Kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma senang kamu memang suka menyiapkan masa depan. Aku mengangguk. Kalau kita punya pegangan, hidup juga lebih tenang. Raka ikut tersenyum. Tabunganmu sekarang sudah berapa sih? Aku sebenarnya tidak terlalu suka membicarakan jumlah uang. Tapi karena dia adalah calon suamiku, aku merasa tidak ada yang perlu disembunyikan. Kurang lebih hampir 500. Sendok di tangan Raka langsung berhenti. 500 juta. Aku mengangguk pelan. Iya. Itu hasil nabung hampir 9 tahun. Raka terlihat terdiam beberapa detik. Wah. Kamu hebat banget. Aku hanya tersenyum. Bagiku pujian itu tidak terlalu penting. Yang membuatku bahagia adalah karena aku merasa memiliki pasangan yang ikut bangga atas perjuanganku. Aku sama sekali tidak sadar. Malam itu adalah pertama kalinya Raka mengetahui jumlah tabunganku secara pasti. Dan tanpa sepengetahuanku, rahasia itu ternyata tidak berhenti di dirinya. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke rumah bersama ibunya. Alasannya sederhana. Mereka ingin membahas persiapan acara lamaran. Calon ibu mertuaku, Bu Ratna, datang membawa berbagai macam usul. Mulai dari dekorasi, menu makanan, sampai jumlah tamu undangan. Beliau terlihat sangat ramah. Beberapa kali memujiku di depan kedua orang tuaku. Aurel ini perempuan hemat. Rajin. Kerja juga bagus. Ibuku hanya tersenyum malu. Aku ikut merasa bahagia. Kupikir, inilah yang disebut keluarga. Sebelum pulang, Bu Ratna tiba-tiba menggandeng tanganku. Aurel? Iya, Bu. Ibu boleh tanya sesuatu? Boleh. Kamu memang dari dulu suka nabung ya? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau tersenyum. Pantas Raka bilang kamu pintar mengatur uang. Aku sedikit terkejut. Aku tidak pernah merasa menceritakan keuanganku kepada siapapun selain Raka. Tapi aku masih menganggap itu hal yang wajar. Mungkin Raka hanya bercerita bahwa aku suka menabung. Beliau kembali bertanya, kalau sudah menikah nanti, yang pegang keuangan siapa? Aku tersenyum. Ya kami berdua, Bu. Sama-sama belajar. Bu Ratna mengangguk pelan. Iya. Memang sebaiknya begitu. Jawaban beliau terdengar biasa. Namun sesaat kemudian, tatapan matanya berubah. Beliau menatapku cukup lama. Lalu berkata pelan. Perempuan yang pandai mengatur uang itu rezeki buat keluarga suaminya. Aku hanya tersenyum. Tidak ada sedikit pun rasa curiga. Aku bahkan menganggap kalimat itu sebagai pujian. Padahal, kalimat itulah yang seharusnya membuatku mulai waspada. Karena sejak hari itu, pertanyaan tentang pekerjaanku perlahan berubah menjadi pertanyaan tentang tabunganku. Sejak pertemuan itu, Bu Ratna mulai jauh lebih sering menghubungiku. Awalnya hanya mengirim pesan menanyakan kabar. Lalu bertanya apakah aku sudah makan. Kadang mengirim resep masakan. Kadang mengirim video tentang kehidupan rumah tangga. Aku merasa perhatian itu sangat tulus. Bahkan aku sempat berpikir, mungkin aku benar-benar beruntung mendapatkan calon ibu mertua yang hangat. Namun semakin lama, isi pembicaraan kami mulai berubah. Suatu sore, saat aku baru saja selesai bekerja, ponselku berdering.
Nama Bu Ratna muncul di layar. Aku segera mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Aurel. Lagi sibuk? Baru selesai kerja. Oh bagus. Beliau tertawa kecil. Ibu cuma mau ngobrol. Obrolan itu berlangsung cukup lama. Tentang pekerjaanku. Tentang rencana pernikahan. Tentang harga rumah yang semakin mahal. Sampai akhirnya beliau bertanya pelan. Aurel? Iya, Bu. Kamu nabung di satu rekening atau beberapa rekening? Aku sedikit terdiam. Pertanyaan itu terasa cukup pribadi. Meski begitu aku masih mencoba berpikir baik. Ada beberapa, Bu. Oh. Bagus. Kalau satu bank kan bahaya. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Beliau kembali bertanya. Deposito juga ada? Iya. Berapa lama? Aku mulai merasa tidak nyaman. Namun aku tetap menjawab seperlunya. Tidak terlalu lama, Bu. Beliau tertawa pelan. Ibu ini memang penasaran soal keuangan. Dari dulu suka ngatur uang keluarga. Aku ikut tertawa. Padahal di dalam hati, mulai muncul perasaan yang sulit kujelaskan. Beberapa hari setelah telepon itu, Raka mengajakku makan malam. Di tengah perjalanan, dia terlihat sangat bahagia. Ada apa? Tanyaku. Enggak ada. Cuma senang. Kenapa? Ibu bilang kamu perempuan yang cocok jadi istri. Aku ikut tersenyum. Alhamdulillah. Tapi, Raka melanjutkan. Ibu juga kagum sama kamu. Kagum kenapa? Katanya jarang ada perempuan seusia kamu yang bisa punya tabungan sebanyak itu. Aku spontan menoleh. Kamu cerita? Raka tampak santai. Iya. Cuma sedikit. Kan gak apa-apa. Aku terdiam. Entah kenapa. Hatiku mendadak tidak enak. Aku cuma bilang kamu rajin nabung. Lagian ibu juga keluarga sendiri. Aku memaksakan tersenyum. Iya. Jawabku singkat. Padahal, aku sama sekali tidak pernah memberi izin kepadanya menceritakan kondisi keuanganku kepada siapapun. Bagiku, jumlah tabungan bukan sesuatu yang pantas menjadi bahan obrolan. Apalagi kepada keluarga besar. Tapi aku kembali menenangkan diriku sendiri. Mungkin memang aku yang terlalu menjaga privasi. Mungkin bagi Raka itu hal biasa. Aku memilih mengakhiri pembicaraan itu. Aku tidak ingin memperdebatkan sesuatu yang menurutku masih bisa dimaklumi. Aku sama sekali tidak tahu. Keputusan untuk dia malam itu akan menjadi penyesalan terbesarku. Seminggu sebelum acara lamaran, aku datang ke rumah Raka untuk menyerahkan daftar kebutuhan acara. Bu Ratna langsung menyambutku dengan wajah berseri-seri. Aurel datang. Ayo masuk. Aku duduk di ruang tamu sambil membuka map berisi daftar vendor. Saat kami sedang membahas dekorasi, Doni, adik Raka, ikut bergabung. Dia baru beberapa bulan terakhir mencoba membuka usaha distribusi bahan bangunan. Dari cerita Raka, usaha itu belum berjalan sesuai harapan. Doni duduk sambil menyeruput kopi. Lalu tiba-tiba berkata, Kak Aurel memang keren. Aku tersenyum. Kok bisa? Soalnya aku dengar kakak pintar cari uang. Aku tertawa kecil. Ah, biasa saja. Doni menggeleng. Enggak biasa. Mas Raka cerita kalau kakak tabungannya hampir 500 juta. Tanganku langsung berhenti memegang map. Ruangan mendadak terasa sunyi. Aku menoleh ke arah Raka. Dia terlihat gugup. Sedangkan Bu Ratna hanya tersenyum kecil tanpa terlihat terkejut. Saat itulah aku sadar, yang mengetahui jumlah tabunganku ternyata bukan hanya Bu Ratna. Seluruh keluarganya sudah mengetahui semuanya. Dan yang menceritakan itu adalah calon suamiku sendiri. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku memang masih datang ke rumah Raka. Masih membalas pesan Bu Ratna. Masih ikut membahas persiapan lamaran. Tapi aku mulai lebih banyak memperhatikan. Aku mulai mengingat setiap kalimat yang mereka ucapkan. Karena semakin kupikirkan, semakin terasa aneh. Kenapa semua orang di keluarganya begitu tertarik membicarakan uang yang bahkan belum pernah mereka lihat? Aku mencoba mengusir semua pikiran buruk itu.
Aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan prasangka. Aku terus meyakinkan diriku. Mungkin mereka hanya kagum. Mungkin mereka hanya bangga. Mungkin memang tidak ada maksud apa-apa. Kalau saja waktu itu aku langsung mengikuti firasatku. Mungkin aku tidak perlu merasakan penghinaan yang akan terjadi beberapa hari kemudian. 3 hari sebelum acara lamaran. Bu Ratna meneleponku. Aurel? Iya, Bu. Besok kalau nggak sibuk, mampir sebentar ya. Ada yang mau dibahas soal susunan acara. Tentu, Bu. Aku datang keesokan sorenya. Rumah sedang cukup ramai. Beberapa saudara Raka terlihat membantu menyiapkan bingkisan lamaran. Aku ikut membantu membungkus hantaran. Suasananya hangat, penuh tawa. Sesekali mereka bercanda tentang kehidupan setelah menikah. Aku mulai kembali merasa tenang. Mungkin benar. Aku hanya terlalu banyak berpikir. Sekitar 1 jam kemudian, Bu Ratna memintaku mengambil pita yang tertinggal di ruang tamu depan. Aku berdiri, lalu berjalan melewati lorong menuju ruang tamu. Namun ketika hampir sampai, aku mendengar beberapa suara dari ruang keluarga yang pintunya belum tertutup rapat. Aku tidak sengaja berhenti. Bukan karena ingin menguping, melainkan karena mendengar namaku disebut. Yang penting nanti Aurel jangan dikasih waktu mikir. Itu suara Bu Ratna. Acaranya sekalian saja. Di depan semua keluarga. Suara Doni langsung menyahut. Biar nggak enak kalau nolak. Aku langsung membeku. Jantungku berdetak jauh lebih cepat. Aku tetap berdiri di balik dinding. Tidak berani bergerak. Suara Raka terdengar pelan. Tapi kalau Aurel marah gimana? Bu Ratna langsung menjawab. Perempuan itu paling nggak enakan. Kalau sudah di depan orang banyak, pasti nurut. Tanganku mulai dingin. Aku masih berusaha meyakinkan diriku kalau mungkin mereka sedang membicarakan hal lain. Sampai kalimat berikutnya terdengar begitu jelas. 500 juta itu sayang kalau cuma nganggur di bank. Kita putar buat usaha Doni. Setahun juga balik. Aku menutup mulutku sendiri. Rasanya napasku berhenti. Mereka sedang membicarakan tabunganku. Dan lebih mengejutkan lagi, mereka sudah punya rencana menggunakannya. Aku buru-buru melangkah mundur sebelum ketahuan. Beberapa detik kemudian aku sengaja berjalan lebih keras menuju ruang tamu. Seolah-olah baru datang dari arah depan. Tak lama kemudian Bu Ratna keluar sambil tersenyum. Pita sudah ketemu. Aku ikut tersenyum. Sudah, Bu. Beliau sama sekali tidak terlihat gugup. Seolah beberapa detik sebelumnya tidak sedang membicarakan uangku. Aku kembali membantu membungkus hantaran. Tanganku memang masih bekerja. Tapi pikiranku sudah kemana-mana. Setiap kali melihat wajah Raka, aku teringat kalimat yang baru saja kudengar. 500 juta itu sayang kalau cuma nganggur. Sepanjang perjalanan pulang aku hampir tidak berbicara. Raka beberapa kali bertanya, "Kamu capek?" "Iya." "Pusing?" "Sedikit." Aku memilih berbohong. Karena aku ingin mendengar penjelasannya nanti. Aku masih memberi kesempatan. Aku masih berharap. Semua itu hanyalah salah paham. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya. "K.A. Tadi di rumah, kalian ngobrol apa?" Raka terlihat tenang. "Nggak ngobrol apa-apa." Aku sempat dengar namaku disebut. "Oh. Paling ibu lagi cerita soal persiapan lamaran." Aku menatap wajahnya. Terus soal tabungan 500 juta. Untuk pertama kalinya, wajah Raka langsung berubah. Dia terdiam. Tatapannya menghindar. Beberapa detik tidak ada jawaban. Dan diamnya malam itu jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Karena sejak detik itulah, aku mulai sadar. Yang paling banyak menyimpan rahasia dariku bukan calon ibu mertuaku, melainkan laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Hari yang selama ini kutunggu akhirnya tiba. Sejak pagi rumah orang tuaku sudah ramai. Tetangga berdatangan membantu menata kursi. Saudara-saudaraku sibuk menyusun hantaran. Ibuku berkali-kali keluar masuk dapur memastikan semua makanan cukup untuk tamu. Sedangkan ayah hanya duduk di teras sambil sesekali melihat jam. Aku memperhatikan wajah mereka. Ada kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sebagai orang tua,
Mereka tentu ingin melihat anak perempuannya segera membangun rumah tangga. Melihat senyum mereka, hatiku justru terasa semakin berat. Ucapan yang tidak sengaja kudengar di rumah Bu Ratna masih terus terngiang di kepalaku. Aku beberapa kali ingin membatalkan semuanya. Namun setiap kali melihat wajah ayah dan ibu, aku mengurungkan niat itu. Aku masih berharap. Semoga semua yang kudengar memang hanya salah paham. Semoga tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berniat mengambil tabunganku. Menjelang siang, rombongan keluarga Raka akhirnya datang. Mereka disambut hangat oleh keluargaku. Suasana terlihat penuh senyum. Tawa terdengar di mana-mana. Raka menghampiriku sambil tersenyum. "Kamu cantik." Aku membalas senyum itu. "Makasih." Biasanya kalimat sederhana seperti itu mampu membuatku tenang. Namun kali ini, aku justru melihat sesuatu yang berbeda. Raka terlihat beberapa kali melirik ke arah ibunya, seolah sedang menunggu isyarat. Aku mencoba mengabaikannya. Acara dimulai. Perwakilan keluarga saling menyampaikan maksud kedatangan. Hantaran dibuka satu persatu. Semua berjalan lancar. Beberapa tamu bahkan mulai mengambil foto. Aku mulai berpikir, mungkin aku memang terlalu curiga. Sampai akhirnya, Bu Ratna mengangkat tangan pelan. "Kalau boleh, Ibu mau menyampaikan sedikit harapan." Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Ayahku tersenyum ramah. "Silakan, Bu." Bu Ratna mengangguk. "Karena sebentar lagi anak-anak ini akan menjadi suami istri. Ibu berharap semua urusan ke depan bisa dibangun dengan saling percaya." Semua orang mengangguk. Kalimat itu terdengar sangat baik. Aku pun ikut mengangguk. Beliau melanjutkan, "Makanya, Ibu ingin mulai dari keterbukaan." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Entah kenapa, perasaanku mendadak tidak enak. Bu Ratna menoleh ke arahku. "Aurel." "Iya, Bu. Ibu dengar kamu punya tabungan hampir 500 juta. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata langsung menoleh kepadaku. Aku sama sekali tidak menyangka beliau akan mengucapkan kalimat itu di depan semua orang. Aku mencoba tersenyum. "Itu hasil nabung selama bekerja, Bu." "Iya. Ibu tahu." Beliau mengangguk sambil tersenyum. "Justru itu yang membuat Ibu bangga." Aku tidak menjawab. Beliau kembali melanjutkan. "Daripada uang sebanyak itu cuma diam di bank, menurut Ibu lebih baik dipakai membantu usaha keluarga." Tanganku langsung menggenggam ujung kebaya. Aku mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Namun Bu Ratna belum berhenti. "Doni sekarang sedang mengembangkan usaha. Kalau ada tambahan modal, insya Allah usahanya akan jauh lebih besar." Aku menoleh ke arah Raka. Berharap dia menghentikan ibunya. Berharap dia berkata bahwa pembicaraan ini tidak pantas dilakukan di acara lamaran. Namun, Raka hanya duduk diam. Bahkan tidak sekalipun membuka mulut. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab sehalus mungkin. "Maaf ya, Bu. Tabungan itu memang sudah ada rencana." Bu Ratna tersenyum. "Rencana apa?" "Aku ingin membeli rumah setelah menikah." Beliau tertawa kecil. "Loh, kalau nanti sudah menikah, rumah kan bisa dipikirkan belakangan. Yang penting sekarang usaha keluarga dulu berkembang." Aku mulai merasa seluruh tubuhku menegang. Aku tetap menjaga nada bicaraku. "Maaf, Bu. Aku memang menabung untuk masa depan keluargaku nanti." Senyum Bu Ratna perlahan memudar. Beliau menatapku beberapa detik. Lalu berkata dengan suara yang mulai terdengar lebih tegas. "Aurel, setelah menikah nanti, kamu itu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Jadi uangmu, ya seharusnya juga dipakai untuk membangun keluarga suamimu." Ruangan kembali sunyi. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Ibuku terlihat menundukkan kepala. Sedangkan ayah mulai menggenggam erat sandaran kursinya. Aku baru menyadari satu hal. Apa yang dulu kudengar di rumah Bu Ratna ternyata bukan sekadar rencana. Hari ini, di depan seluruh keluarga, mereka benar-benar sedang berusaha mengambil tabungan 500 juta milikku. Aku masih berusaha menjaga senyumku. Meski di dalam dada, rasanya seperti ada sesuatu yang sedang diremas sangat kuat.
Aku tidak ingin membuat acara lamaran berubah menjadi pertengkaran. Apalagi kedua orang tuaku sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk hari ini. Aku kembali berbicara dengan suara pelan. Maaf ya, Bu. Tabungan itu memang sudah punya tujuan. Aku ingin memakainya untuk membeli rumah setelah menikah. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku. Bu Ratna langsung menggeleng pelan. Aurel, ibu ini lebih tua. Ibu sudah lebih banyak makan asam garam. Percaya sama ibu. Rumah itu nanti juga bisa dibeli. Tapi kesempatan usaha belum tentu datang 2 kali. Aku menarik napas panjang. Tetap berusaha sopan. Iya, Bu. Tapi aku tetap ingin mempertahankan rencana itu. Senyum Bu Ratna benar-benar hilang. Beliau meletakkan gelas di atas meja sedikit lebih keras daripada sebelumnya. Loh, kok masih dihitung-hitung? Kan nanti juga kamu sudah jadi istri Raka. Masih takut sama keluarga sendiri? Ruangan mulai terasa tidak nyaman. Beberapa tamu berhenti mengobrol. Aku bisa merasakan suasana berubah. Bukan lagi acara lamaran, melainkan seperti sidang yang sedang menungguku memberikan jawaban. Aku menoleh ke arah Raka. Dalam hati aku berharap. Sekali saja. Cukup sekali. Dia berkata, Bu, nanti saja dibicarakan berdua. Atau, Bu, jangan sekarang. Atau, Aurel nggak salah. Apa saja. Aku hanya ingin melihat calon suamiku berdiri di sampingku. Namun, harapan itu tidak pernah datang. Raka hanya duduk, menatap meja. Sesekali mengusap kedua telapak tangannya. Diam. Diamnya membuatku jauh lebih terluka daripada semua ucapan ibunya. Karena diam berarti membiarkan. Diam berarti setuju. Diam berarti aku harus menghadapi semuanya sendirian. Melihat aku tetap tidak menjawab sesuai keinginannya, Bu Ratna mulai mengubah nada bicaranya. Ibu jadi bingung. Aurel ini sebenarnya mau membangun rumah tangga? Atau masih menganggap uang itu milik sendiri? Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai saling berpandangan. Aku tetap menjaga nada suaraku. Bu, aku memang menabung untuk rumah tangga kami. Bukan untuk diriku sendiri. Tapi rumah tangga kami. Beliau langsung memotong ucapanku. Kalau memang untuk rumah tangga, kenapa nggak dipakai bantu usaha keluarga suami? Nanti hasil usahanya juga buat keluarga kalian. Aku menggeleng pelan. Usaha selalu punya risiko, Bu. Sedangkan rumah adalah kebutuhan. Beliau tersenyum sinis. Berarti kamu nggak percaya sama keluarga kami? Pertanyaan itu membuat suasana semakin panas. Aku baru sadar. Sejak awal pembicaraan ini bukan lagi soal tabungan. Apapun jawabanku, aku akan tetap dianggap salah. Kalau aku menolak, aku disebut tidak percaya keluarga. Kalau aku setuju, aku kehilangan seluruh tabungan yang sudah kukumpulkan hampir 9 tahun. Belum selesai sampai di situ. Bu Ratna tiba-tiba menoleh kepada kedua orang tuaku. Senyumnya masih ada. Tetapi kali ini terasa jauh lebih tajam. Pak. Bu. Maaf ya. Mungkin cara mendidik keluarga kita memang beda. Ayahku mengangkat wajah. Maksud ibu? Bu Ratna tersenyum tipis. Kalau di keluarga kami, anak perempuan yang sudah mau menikah, diajarkan mendahulukan keluarga suaminya. Jangan terlalu perhitungan. Ibuku langsung menundukkan kepala. Aku tahu, kalimat itu bukan lagi ditujukan kepadaku, melainkan kepada kedua orang tuaku. Beliau sedang menyindir cara ayah dan ibuku membesarkanku. Dadaku langsung terasa sesak. Aku melihat wajah ayah yang sejak tadi diam perlahan berubah. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal di atas lutut. Selama hidupku, aku hampir tidak pernah melihat ayah marah. Tapi kali itu, aku tahu beliau sedang menahan sesuatu yang sangat besar. Dan aku punya firasat. Kalau satu kalimat lagi saja keluar dari mulut Bu Ratna, suasana acara lamaran ini akan benar-benar berubah menjadi kekacauan yang tidak bisa dihentikan. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara sendok yang beradu dengan piring. Tidak ada lagi tamu yang berbincang. Semua orang kini memperhatikan ayahku. Beliau perlahan mengangkat wajah. Tatapannya lurus ke arah Bu Ratna. Selama hidupku,
Aku hampir tidak pernah melihat ayah berbicara dengan nada tinggi. Beliau selalu mengajarkanku bahwa orang yang lebih tua harus dihormati. Bahkan ketika diperlakukan tidak baik sekalipun. Namun hari itu, aku tahu batas kesabaran ayah sudah hampir habis. Dengan suara yang tetap tenang, ayah berkata, "Maaf, Bu. Saya ingin meluruskan sedikit." Bu Ratna langsung tersenyum. "Iya, Pak. Kami tidak pernah mengajari anak kami untuk pelit. Tapi kami juga mengajari anak kami menjaga hasil kerja kerasnya." Ruangan kembali hening. Ayah melanjutkan, "Uang itu bukan warisan. Bukan hadiah. Bukan pemberian kami. Itu hasil dia bekerja bertahun-tahun. Kalau dia ingin memakainya membeli rumah, itu hak dia." Aku menatap ayah. Mataku mulai terasa panas. Sejak kecil, beliau memang tidak pernah pandai menunjukkan kasih sayang lewat kata-kata. Tapi setiap kali aku benar-benar membutuhkan, beliau selalu berdiri di depanku. Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang membuat dadaku semakin sesak. "Pak, jangan salah paham. Saya bukan mau mengambil. Saya cuma minta dipakai dulu." Ayah mengangguk pelan. "Kalau begitu saya boleh bertanya?" "Tentu. Kalau usahanya rugi, siapa yang mengganti tabungan anak saya?" Senyum di wajah Bu Ratna langsung memudar. Beliau tidak segera menjawab. Doni yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. "Pak, saya yakin usaha ini berhasil." Ayah menoleh kepadanya. "Yakin itu bukan jaminan. Usaha selalu ada untung dan rugi." Doni kembali terdiam. Ayah melanjutkan, "Kalau memang usahanya sebagus yang kalian ceritakan, kenapa tidak mengajukan pinjaman atas nama sendiri?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu, mereka memang tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Dan aset yang sedang mereka incar adalah tabunganku. Melihat suasana mulai berbalik, Bu Ratna kembali mengambil alih pembicaraan. "Pak, kalau dari awal sudah bicara soal untung rugi, sampai kapanpun orang gak akan maju." Ayah tersenyum tipis. "Saya setuju. Tapi maju juga jangan memakai pengorbanan orang lain." Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai menganggukkan kepala. Aku bisa melihat beberapa bibi saling berbisik. Bahkan salah satu paman Raka mulai terlihat tidak nyaman. Namun, Bu Ratna belum menyerah. Beliau mengambil sebuah map berwarna biru yang sejak tadi berada di samping tasnya. Map itu dibuka perlahan, lalu diletakkan tepat di atas meja. "Aurel, ibu sebenarnya sudah menyiapkan ini." Aku menatap map itu. Entah kenapa, jantungku langsung berdetak sangat cepat. "Apa itu, Bu?" Beliau mendorong map itu ke arahku, supaya semuanya lebih mudah. Tanganku perlahan membuka isi map tersebut. Baru halaman pertamaku balik, seluruh tubuhku langsung membeku. Di bagian paling atas tertulis jelas, "Surat kuasa pengelolaan dana dan rekening." Aku membaca lagi, takut kalau mataku salah melihat. Namun tidak. Benar. Di bawahnya, sudah tertulis namaku. Sudah tertulis nama Raka. Bahkan nomor rekeningku tercetak lengkap di dalam surat itu. Tanganku mulai gemetar. Aku mengangkat kepala perlahan, lalu menatap Raka. "Kamu yang kasih nomor rekeningku?" Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya menundukkan kepala. Dan diamnya kali ini sudah cukup menjadi jawaban. Saat itulah aku benar-benar sadar. Acara lamaran ini sejak awal bukan untuk menyatukan dua keluarga, melainkan sebuah jebakan yang sudah mereka siapkan dengan sangat rapi agar aku menyerahkan seluruh tabungan yang sudah kuperjuangkan selama hampir 9 tahun. Tanganku masih gemetar memegang map itu. Aku membalik halaman demi halaman dengan napas yang mulai tidak beraturan. Semakin kubaca, semakin sesak dadaku. Di dalam surat itu tertulis bahwa setelah menikah, pengelolaan seluruh dana tabunganku akan diserahkan kepada Raka sebagai kepala keluarga. Bahkan ada bagian yang menjelaskan bahwa dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha keluarga atas persetujuan suami. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Rasanya seperti sedang membaca kehidupan orang lain, bukan kehidupanku. Aku mengangkat wajah perlahan.
Tatapanku langsung tertuju kepada Raka. Kamu sudah baca surat ini? Raka menelan ludah. Iya. Sudah. Sejak kapan? Beberapa hari lalu. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Berarti, selama beberapa hari terakhir dia melihatku tersenyum. Dia melihatku sibuk menyiapkan acara lamaran. Dia melihatku membayangkan masa depan kami. Tapi di saat yang sama, dia sudah mengetahui bahwa keluarganya sedang menyiapkan surat untuk mengambil alih tabunganku. Dan dia memilih diam. Aku menatapnya cukup lama. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Raka menarik napas panjang. Aku nggak enak sama ibu. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku tahu. Yang selama ini dijaga bukan perasaanku, melainkan perasaan ibunya. Aku menutup map itu perlahan. Lalu kuletakkan kembali di atas meja. Ruangan masih sunyi. Semua tamu menunggu reaksiku. Bu Ratna kembali membuka suara. Aurel. Surat itu cuma formalitas. Nggak usah dipikirkan berat. Aku menoleh kepadanya. Formalitas? Iya. Biar nanti kalau urusan bank lebih gampang. Aku mengangguk pelan. Lalu kenapa nomor rekening saya sudah ada? Bu Ratna terdiam. Aku melanjutkan. Kenapa jumlah tabungan saya juga sudah ditulis? Beliau mulai terlihat gugup. Itu cuma perkiraan. Aku langsung menatap Raka. Yang kasih data itu kamu. Beberapa detik berlalu. Akhirnya Raka mengangguk pelan. Iya. Aku yang kasih. Ruangan langsung dipenuhi suara pelan para tamu yang saling berbisik. Ibuku menutup mulutnya. Sedangkan ayah memejamkan mata beberapa detik. Aku sendiri sudah tidak tahu lagi harus merasa sedih atau marah. Orang yang paling kupercaya. Orang yang selama ini mengetahui setiap perjuanganku. Ternyata menjadi orang pertama yang menyerahkan semua rahasia keuanganku kepada keluarganya. Bu Ratna buru-buru mencoba memperbaiki keadaan. Aurel, jangan dibesar-besarkan. Kita ini kan sebentar lagi keluarga. Aku tersenyum hambar. Justru karena sebentar lagi keluarga. Saya heran. Kenapa semua keputusan tentang uang saya sudah dibuat tanpa pernah bertanya kepada saya? Tidak ada jawaban. Aku kembali melanjutkan. Kenapa surat ini sudah diketik? Kenapa nomor rekening saya sudah dicetak? Kenapa jumlah tabungan saya sudah diketahui semua orang? Dan kenapa acara lamaran saya dijadikan tempat untuk menekan saya di depan keluarga? Kalimat terakhir itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Beberapa tamu mulai menganggukkan kepala. Mereka akhirnya memahami bahwa ini bukan permintaan spontan. Semua sudah direncanakan jauh sebelum hari lamaran. Aku mengembuskan napas panjang. Lalu perlahan melepas cincin yang sejak tadi melingkar di jari manisku. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Raka berdiri dari kursinya. Aurel. Tunggu dulu. Aku tidak menjawab. Cincin itu kulepas perlahan. Lalu kuletakkan tepat di atas map berisi surat kuasa tersebut. Suara cincin yang menyentuh meja terdengar sangat pelan. Namun, bagi semua orang yang ada di ruangan itu, suara tersebut menjadi penanda bahwa sebuah hubungan baru saja berakhir. Aku menatap Raka untuk terakhir kalinya. Dengan suara yang tetap tenang, aku berkata, aku datang ke acara ini untuk menerima lamaran. Bukan untuk menyerahkan hasil kerja kerasku. Aku mencari suami. Bukan keluarga yang menganggap tabunganku sebagai modal usaha. Aku mengambil satu langkah mundur. Lalu menatap kedua orang tuaku. Ya. Bu. Ayo kita pulang. Mendengar kalimat itu, seluruh tamu langsung tersentak. Karena mereka sadar, aku benar-benar sedang membubarkan acara lamaranku sendiri. Ruangan yang sejak pagi dipenuhi tawa itu berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Beberapa tamu bahkan masih memandang cincin yang tergeletak di atas meja, tepat di samping map berisi surat kuasa. Seolah mereka belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku menggenggam tangan ibuku. Beliau masih terlihat syok. Ayah berdiri perlahan di sampingku. Beliau tidak berkata apa-apa. Namun sorot matanya seolah mengatakan satu hal.
Ayah ikut apapun keputusanmu. Baru beberapa langkah kami berjalan, suara Raka terdengar dari belakang. Aurel, tunggu. Aku berhenti. Bukan karena ingin kembali. Aku hanya ingin mendengar apa lagi yang masih ingin dia katakan. Saat aku berbalik, Raka sudah berdiri tepat beberapa langkah di depanku. Wajahnya pucat. Matanya mulai memerah. Jangan pulang. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang mau dibicarakan? Soal surat itu. Itu cuma salah paham. Aku tersenyum tipis. Salah paham? Iya. Itu cuma usulan. Kalau kamu nggak setuju juga nggak apa-apa. Aku menggeleng pelan. Kalau memang cuma usulan. Kenapa suratnya sudah diketik? Kenapa dataku sudah lengkap? Kenapa rekeningku sudah ditulis? Kenapa semuanya baru diberitahu saat aku duduk di depan seluruh keluarga? Raka terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada satupun jawaban yang keluar. Melihat Raka tidak mampu menjawab, Bu Ratna langsung berdiri. Beliau berjalan mendekat sambil mencoba meraih tanganku. Aurel. Dengar dulu Ibu. Aku perlahan menarik tanganku. Maaf, Bu. Saya sudah cukup mendengar. Beliau mulai panik. Ibu cuma ingin masa depan kalian lebih baik. Aku menatap beliau. Kalau memang untuk masa depan kami, kenapa uang itu mau dipakai untuk usaha Doni? Beliau kembali terdiam. Aku melanjutkan. Kenapa bukan dipakai membeli rumah kami? Kenapa bukan disimpan sebagai dana darurat kami? Kenapa bukan dipakai untuk anak kami nanti? Tidak ada jawaban. Karena semua orang di ruangan itu tahu. Jawaban sebenarnya hanya satu. Sejak awal, tabungan itu memang tidak pernah direncanakan untuk masa depan kami. Melainkan untuk menyelamatkan usaha Doni. Tiba-tiba Doni berdiri dari kursinya. Wajahnya mulai memerah. Kak Aurel, jangan lebay begitu. Kan cuma pinjam. Aku langsung menoleh ke arahnya. Pinjam. Iya. Nanti juga dibalikin. Aku tersenyum pahit. Dengan apa? Doni terlihat bingung. Aku melanjutkan. Usaha kamu sudah berapa kali gagal? Ruangan kembali sunyi. Aku menatapnya tanpa berkedip. Dulu jualan kopi tutup. Frozen food berhenti. Reseller bangkrut. Toko bangunan juga belum untung. Sekarang kamu minta 500 juta lagi. Atas dasar apa aku harus yakin uang itu kembali? Wajah Doni langsung berubah. Dia tidak menyangka aku mengetahui semua usaha yang pernah gagal. Dengan nada mulai tinggi dia berkata, kalau keluarga sendiri aja nggak percaya, gimana mau maju? Aku menggeleng pelan. Percaya itu diberikan kepada orang yang menjaga amanah. Bukan kepada orang yang berkali-kali gagal lalu meminta orang lain menanggung risikonya. Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai menganggukkan kepala. Bahkan terdengar seseorang berbisik. Masuk akal juga. Suasana mulai berubah. Orang-orang yang sejak tadi hanya menjadi penonton, kini mulai memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Merasa keadaan tidak lagi berpihak kepadanya, Bu Ratna kembali mencoba membalikkan keadaan. Beliau menatap seluruh tamu. Lihat kan? Baru juga mau jadi keluarga. Sudah berani membantah orang tua. Kalimat itu membuatku tersenyum. Untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak lagi merasa takut. Aku melangkah satu langkah ke depan. Lalu berkata dengan suara yang cukup keras hingga seluruh tamu bisa mendengarnya. Saya menghormati orang tua. Tapi menghormati bukan berarti menyerahkan hasil kerja keras saya. Saya diajarkan berbakti. Bukan diajarkan membiarkan diri dimanfaatkan. Ruangan kembali hening. Aku menoleh kepada seluruh tamu yang hadir. Maaf kalau hari ini acara ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi saya tidak bisa melanjutkan lamaran dengan keluarga yang baru mengenal saya sebagai calon menantu. Namun sudah menghitung tabungan saya sebelum menghitung kebahagiaan saya. Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung menghela napas panjang. Dan saat itulah, aku melihat untuk pertama kalinya. Beberapa anggota keluarga Raka mulai menjauh dari Bu Ratna. Seolah mereka sendiri tidak ingin ikut menanggung rasa malu yang baru saja terjadi.
Setelah aku selesai berbicara, tidak ada lagi yang langsung menyahut. Suasana benar-benar berubah. Kalau beberapa menit sebelumnya semua orang hanya menjadi penonton, kini mereka mulai saling memandang. Seorang paman yang sejak tadi duduk di barisan belakang akhirnya berdiri. Beliau adalah paman dari pihak Raka. Dengan suara pelan beliau berkata, "Ratna, ini benar." Bu Ratna mencoba tersenyum. "Ah, cuma salah paham." Paman itu menggeleng. "Kalau memang cuma salah paham, kenapa surat kuasanya sudah disiapkan?" Tidak ada jawaban. Seorang bibi lain ikut bersuara. "Kami kira hari ini cuma lamaran, bukan minta modal." Beberapa tamu mulai mengangguk. Ruangan yang tadi sepenuhnya dikuasai Bu Ratna, kini perlahan berbalik. Melihat keadaan semakin sulit dikendalikan, Doni kembali mencoba membela diri. "Semuanya jangan salah paham. Aku nggak pernah maksud manfaatin Kak Aurel." Aku menoleh ke arahnya. "Kalau memang tidak, kenapa dari awal yang dibicarakan selalu tabunganku?" Doni terdiam. Aku melanjutkan. "Selama ini kamu pernah sekali saja bertanya bagaimana aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Pernah tanya berapa kali aku lembur? Pernah tanya berapa tahun aku menahan keinginan membeli ini itu? Tidak pernah. Yang kalian tahu hanya angkanya. 500 juta. Bukan perjuangannya." Ruangan kembali sunyi. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai mengusap mata. Bukan karena menangis, tapi karena mereka mulai memahami bahwa uang itu bukan datang begitu saja. Ada bertahun-tahun pengorbanan di baliknya. Ibuku yang sejak tadi hanya diam akhirnya berdiri. Beliau berjalan mendekat, lalu menggenggam tanganku erat. Suaranya bergetar ketika berkata, "Maaf ya, Nak." Ibu menatapku sambil menahan air mata. "Ibu yang minta kamu sabar dari tadi. Tapi sekarang, Ibu nggak sanggup lagi lihat kamu diperlakukan begini." Aku langsung memeluk ibu. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Bukan karena aku menyesal membatalkan lamaran, melainkan karena melihat ibuku merasa bersalah. Padahal, beliau tidak melakukan kesalahan apapun. Ayah ikut mendekat. Beliau menepuk pelan bahuku. Laki-laki yang baik tidak akan membiarkan calon istrinya dipermalukan. Kalimat ayah membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku menoleh ke arah Raka. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat, matanya merah. Namun tetap saja, tidak ada satupun kalimat yang keluar untuk membelaku. Saat itu juga aku benar-benar yakin. Kalau sebelum menikah saja dia tidak mampu melindungiku. Setelah menikah nanti, aku hanya akan menghadapi masalah yang sama dengan status yang berbeda. Aku mengusap air mata, lalu membungkukkan badan kepada seluruh tamu. "Maaf. Terima kasih Bapak, Ibu, sudah meluangkan waktu datang ke acara ini. Saya benar-benar minta maaf karena hari ini tidak berakhir seperti yang direncanakan. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan diri masuk ke keluarga yang sejak awal lebih menghitung tabungan saya daripada menghargai diri saya." Setelah mengucapkan kalimat itu, aku mengambil kembali kotak cincin yang tadi ada di atas meja. Kubuka perlahan, lalu kuambil cincin milikku. Kuserahkan kepada Raka. "Terima kasih pernah menjadi bagian dari hidup saya. Tapi hubungan ini cukup sampai di sini." Tangan Raka bergetar saat menerima kotak cincin itu. Dia mencoba mendekat. "Aurel, tolong jangan pergi. Kita bisa mulai lagi." Aku menggeleng pelan. Hubungan bisa dimulai lagi. Tapi kepercayaan, kalau sudah dihancurkan, tidak selalu bisa dibangun kembali. Aku menggandeng tangan ibu. Ayah berjalan di sampingku. Kami melangkah menuju pintu keluar. Di belakangku mulai terdengar suara tamu yang berpamitan satu persatu. Tidak ada lagi yang menikmati hidangan. Tidak ada lagi yang berfoto. Tidak ada lagi yang membicarakan pernikahan. Hari itu, acara lamaran resmi berakhir. Bukan karena aku kekurangan cinta, tetapi karena aku akhirnya memilih mempertahankan harga diriku daripada mempertahankan hubungan yang sejak awal dibangun di atas kepentingan orang lain. Malam setelah acara lamaran itu dibubarkan, rumah kami tidak seramai biasanya. Semua kursi yang siangnya dipenuhi tamu kini sudah kembali tersusun rapi. Piring-piring bekas jamuan sudah dicuci.
Tenda di halaman mulai dibongkar. Hanya saja, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda. Aku duduk sendirian di teras. Masih mengenakan kebaya yang kupakai sejak pagi. Riasan di wajahku sudah mulai luntur karena air mata. Ibuku keluar membawa segelas teh hangat. Beliau meletakkannya di sampingku. Tanpa berkata apa-apa, beliau hanya mengusap pelan kepalaku. Sentuhan sederhana itu justru membuat air mataku kembali jatuh. Maaf ya, Bu. Aku berkata lirih. Karena acara hari ini jadi berantakan. Ibuku langsung menggeleng. Jangan pernah minta maaf. Yang seharusnya minta maaf bukan kamu. Kamu cuma sedang menjaga hidupmu. Aku memeluk ibuku erat. Untuk pertama kalinya sejak siang tadi, aku benar-benar menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kehilangan Raka, tetapi karena baru sadar, kalau aku hampir saja menyerahkan seluruh masa depanku kepada keluarga yang bahkan tidak pernah menghargai perjuanganku. Keesokan paginya, ponselku tidak berhenti berbunyi. Puluhan pesan masuk silih berganti. Sebagian besar dari keluarga besar. Teman-teman, rekan kerja. Ada yang bertanya. Ada yang memberikan semangat. Ada juga yang penasaran dengan alasan sebenarnya acara lamaran itu dibatalkan. Aku memilih tidak membalas satupun. Aku hanya ingin menenangkan pikiranku. Namun sekitar pukul 9 pagi, nama Raka muncul di layar ponsel. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu membiarkan panggilan itu berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, dia menelepon lagi. Dan lagi. Sampai hampir 10 kali. Aku tetap tidak mengangkat. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk. Rel. Tolong kasih aku waktu. Aku mau jelasin semuanya. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Lalu mengunci layar ponsel. Apa lagi yang harus dijelaskan? Bukankah semua jawabannya sudah kulihat sendiri kemarin? Siang harinya, bel rumah berbunyi. Ayah keluar membuka pintu. Dari balik jendela aku melihat Raka berdiri sendirian. Wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya sembab. Seperti tidak tidur semalaman. Ayah tidak langsung mempersilahkannya masuk. Ada apa? Raka menundukkan kepala. Saya mau ketemu Aurel, Pak. Ayah menghela napas. Aurel masih belum siap. Tolong sebentar saja. Ayah menoleh ke arahku. Aku mengangguk pelan. Biar aku temui. Aku keluar ke teras. Kami berdiri saling berhadapan. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Raka yang akhirnya membuka suara. Rel. Aku minta maaf. Aku tetap diam. Aku benar-benar gak nyangka ibu bakal ngomong begitu di depan semua orang. Aku langsung menatap matanya. Nggak nyangka. Iya. Aku tersenyum hambar. Surat kuasa itu sudah kamu baca beberapa hari sebelumnya. Kamu yang kasih nomor rekeningku. Kamu yang kasih jumlah tabunganku. Kamu juga dengar waktu ibumu bilang uangku mau dipakai buat usaha Doni. Lalu bagian mana yang gak kamu sangka? Raka kembali terdiam. Wajahnya langsung tertunduk. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa membenarkan semuanya. Setelah cukup lama diam, Raka akhirnya berkata pelan. Rel. Sebenarnya usaha Doni memang lagi parah. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan. Dia punya utang. Banyak. Aku mulai mengerutkan dahi. Bukan cuma ke bank. Tapi juga ke beberapa supplier. Kalimat itu membuatku benar-benar terkejut. Selama ini, yang kutahu Doni hanya sedang mengembangkan usaha. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Raka kembali berbicara. Kalau bulan depan gak dibayar, semua aset usahanya bakal disita. Dadaku langsung terasa sesak. Jadi, inilah alasan sebenarnya. Mereka bukan sedang mencari tambahan modal. Mereka sedang mencari seseorang yang bisa menyelamatkan seluruh utang Doni. Dan orang itu adalah aku. Tabungan 500 juta yang kukumpulkan hampir 9 tahun. Sejak awal memang sudah mereka incar untuk menutup kegagalan usaha yang bahkan tidak pernah mereka ceritakan kepadaku. Aku menatap Raka tanpa berkedip. Semakin lama aku mendengarkan penjelasannya, semakin aku merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang sama sekali tidak pernah ku kenal. Jadi, kalian mau pakai tabunganku buat nutup utang Doni? Raka langsung menggeleng. Enggak semua.
Awalnya memang buat modal. Tapi, dia menghentikan ucapannya. Aku langsung memotong. Tapi ternyata usaha Doni sudah terlilit utang. Raka memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Iya. Aku tertawa kecil. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Jadi selama ini, aku diajak membicarakan masa depan. Diajak memilih desain rumah. Diajak menyusun rencana pernikahan. Padahal di belakangku, mereka sedang menghitung bagaimana caranya menyelamatkan utang orang lain memakai hasil kerja kerasku. Aku menggeleng pelan. Aku benar-benar bodoh ya? Raka buru-buru menjawab. Enggak, Rel. Kamu jangan ngomong begitu. Aku tersenyum hambar. Bukan? Aku percaya sama laki-laki yang ternyata lebih takut mengecewakan ibunya daripada kehilangan calon istrinya. Kalimat itu membuat Raka kembali terdiam. Setelah beberapa saat, Raka kembali berbicara. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Jujur, ibu memang sudah tahu soal kamu sejak lama. Aku mengernyitkan dahi. Maksudnya? Sebelum aku ngenalin kamu ke rumah, ibu sudah beberapa kali tanya soal pekerjaanmu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Terus, aku cerita. Cerita apa? Kalau kamu kerja di perusahaan besar. Kalau kamu rajin nabung. Kalau penghasilanmu stabil. Dadaku mulai terasa sesak. Raka melanjutkan dengan suara semakin pelan. Waktu itu ibu cuma bilang, perempuan seperti itu cocok dijadikan istri. Aku masih mencoba mendengarkan. Sampai akhirnya, Raka mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Setelah tahu tabunganmu hampir 500 juta. Ibu bilang, jangan sampai perempuan seperti itu lepas. Aku langsung membeku. Rasanya ada sesuatu yang menghantam dadaku sangat keras. Berarti, bukan hanya tabunganku yang mereka incar. Sejak mengetahui kondisi keuanganku, mereka mulai melihatku sebagai calon menantu yang menguntungkan. Bukan sebagai perempuan yang dicintai, melainkan sebagai jawaban atas masalah keuangan keluarga mereka. Aku menatap Raka cukup lama, lalu bertanya pelan, kalau aku cuma pegawai biasa, tabunganku cuma 5 juta. Ibumu masih akan menerimaku? Pertanyaan itu membuat Raka langsung menundukkan kepala. Dia tidak menjawab. Aku mengulanginya. Jawab. Beberapa detik berlalu. Akhirnya dia berkata lirih. Aku nggak tahu. Aku tersenyum. Jawaban itu sudah cukup. Karena orang yang benar-benar mencintai tidak akan pernah menjawab, nggak tahu, untuk pertanyaan seperti itu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Jawabanmu sudah cukup. Raka tiba-tiba melangkah mendekat. Rel. Dengerin aku dulu. Aku memang salah. Tapi aku tetap sayang sama kamu. Aku mundur satu langkah. Sayang? Iya. Aku menggeleng pelan. Orang yang sayang nggak akan menjadikan pasangannya sebagai solusi masalah keluarganya. Nggak akan membocorkan rahasia keuangan pasangannya. Dan yang paling penting, nggak akan diam saat perempuan yang dia cintai dipermalukan di depan orang banyak. Air mata mulai jatuh dari mata Raka. Untuk pertama kalinya sejak kami saling mengenal, aku melihat dia menangis. Namun, entah kenapa, hatiku sudah tidak lagi ikut hancur. Yang tersisa hanya rasa kecewa yang sangat dalam. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, mulai hari ini, kamu nggak perlu datang lagi ke rumahku. Kita sudah selesai. Aku berbalik masuk ke dalam rumah. Sebelum pintu kututup, aku masih sempat mendengar suara Raka memanggil namaku berkali-kali. Namun kali ini, aku tidak menoleh. Karena aku sadar, ada pintu yang memang harus ditutup rapat. Bukan karena masih marah, tetapi karena kalau pintu itu terus kubuka, orang yang sama akan terus masuk dan melukai hidupku lagi. Sudah hampir seminggu sejak acara lamaran itu dibatalkan. Rumah kami kembali tenang. Aku mulai kembali bekerja seperti biasa. Setiap pagi berangkat ke kantor. Pulang menjelang maghrib. Berusaha menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, setiap kali melihat cincin kosong di jari manisku,
Masih ada rasa sesak yang datang tanpa diundang. Aku tidak menyesali keputusanku. Aku hanya menyesali kenyataan bahwa orang yang paling kupercaya ternyata mampu menyembunyikan begitu banyak hal. Sabtu siang, saat aku sedang membantu ibu menyiram tanaman di halaman depan, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah. Aku langsung mengenali mobil itu. Mobil milik Raka. Namun yang turun bukan Raka, melainkan Bu Ratna seorang diri. Beliau membawa tas tangan dan sebuah kotak kue. Seolah datang untuk silaturahmi biasa. Ibuku menoleh ke arahku. Kamu mau ketemu? Aku menarik napas pelan. Iya, Bu. Aku mau dengar beliau mau bilang apa. Bu Ratna berjalan mendekat. Wajahnya terlihat jauh lebih lembut dibanding hari lamaran. Aurel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau menyodorkan kotak kue itu. Ini buat ibu sama bapak. Ibuku menerimanya dengan sopan. Lalu mempersilakan beliau duduk di ruang tamu. Tidak ada senyum. Tidak ada suasana hangat. Yang ada hanya keheningan. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna akhirnya membuka pembicaraan. Ibu datang mau minta maaf. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Ibu sadar kemarin salah. Beliau mengusap pelan sudut matanya. Ibu terlalu memikirkan Doni. Aku tetap diam. Beliau melanjutkan. Tapi percayalah. Ibu nggak pernah berniat jahat sama kamu. Aku tersenyum tipis. Kalau memang tidak berniat jahat, kenapa surat kuasa itu sudah disiapkan? Beliau langsung terdiam. Aku kembali bertanya. Kenapa nomor rekening saya sudah dicetak? Kenapa jumlah tabungan saya ditulis dengan sangat rinci? Kenapa semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya? Bu Ratna menundukkan kepala, lalu menjawab lirih. Itu semua ide Doni. Aku menatap beliau cukup lama. Benarkah? Iya. Ibu cuma ikut. Aku menggeleng pelan. Maaf, Bu. Waktu acara lamaran. Yang pertama kali menyebut tabungan saya juga ibu. Yang pertama kali meminta uang saya juga ibu. Yang pertama kali menyuruh saya memikirkan usaha Doni juga ibu. Jadi jangan sekarang semuanya dilempar ke Doni. Beliau kembali terdiam. Setelah suasana kembali hening, Bu Ratna menarik napas panjang. Lalu tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang justru membuka semua kebohongan mereka. Aurel. Sebenarnya kalau usaha Doni nggak sedang dikejar-kejar utang, ibu juga nggak akan sampai begini. Aku langsung menangkap kalimat itu. Dikejar siapa, Bu? Beliau spontan menjawab. Bank sama beberapa koperasi. Beberapa detik kemudian, beliau langsung menutup mulutnya sendiri. Seolah baru sadar telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Aku menatap beliau. Jadi benar. Utangnya bukan sedikit. Beliau tidak menjawab. Aku kembali bertanya. Jumlahnya berapa? Masih diam. 100 juta. Beliau menggeleng. 200 juta. Beliau tetap diam. Aku mulai merasakan firasat yang tidak enak. Sebenarnya berapa, Bu? Dengan suara yang hampir tidak terdengar, beliau akhirnya berkata, hampir 600 juta. Aku benar-benar terdiam. 600 juta. Angka itu jauh lebih besar daripada seluruh tabunganku. Dadaku langsung terasa sesak. Berarti, kalaupun aku menyerahkan seluruh tabungan 500 juta itu, masalah mereka sebenarnya tetap tidak akan selesai. Mereka hanya ingin memindahkan beban dari pundak Doni ke pundakku. Aku mengembuskan napas panjang, lalu menatap Bu Ratna dengan tenang. Bu, sekarang saya baru benar-benar mengerti. Mengerti apa? Kenapa keluarga ibu begitu memaksa saya? Bukan karena ingin membantu saya membangun rumah tangga, tapi karena keluarga ibu sedang tenggelam dan ingin menjadikan saya sebagai pelampung. Air mata Bu Ratna mulai jatuh. Beliau mencoba meraih tanganku, namun aku perlahan menariknya. Maaf, Bu. Rasa kasihan tidak boleh membuat saya mengorbankan masa depan saya sendiri. Kalau sejak awal ibu datang sebagai calon mertua, mungkin saya masih bisa menerima. Tapi yang datang kepada saya ternyata adalah orang-orang yang sedang mencari penyelamat keuangan.
Saya tidak sanggup memikul beban yang bukan saya ciptakan. Bu Ratna menangis semakin keras. Namun kali ini, hatiku tidak lagi goyah. Karena aku akhirnya memahami satu hal. Sejak awal, yang mereka perjuangkan bukan hubungan antara aku dan Raka. Yang mereka perjuangkan adalah bagaimana caranya mendapatkan uangku sebelum aku benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka. Setelah Bu Ratna pulang, aku berdiri cukup lama di depan pagar rumah. Mobil yang membawanya perlahan menghilang di ujung jalan. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa puas. Yang kurasakan justru lelah. Sangat lelah. Selama beberapa minggu terakhir, hampir setiap hari aku harus mempertahankan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kupertahankan. Hakku, hasil kerja kerasku, dan harga diriku. Ibuku menghampiri sambil membawa segelas air putih. Masuk dulu, nak. Aku mengangguk pelan. Sebelum masuk, aku menatap rumah sederhana kami. Rumah yang memang tidak besar. Tapi di rumah inilah aku belajar satu hal. Orang tua yang benar-benar mencintai anaknya tidak akan pernah mengajarkan anaknya hidup dari hasil kerja keras orang lain. 3 hari kemudian, saat aku baru saja keluar dari kantor, sebuah mobil berhenti tepat di sampingku. Kaca mobil itu perlahan terbuka. Raka. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus dibanding beberapa minggu lalu. Aurel, boleh bicara sebentar? Aku terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Kami duduk di sebuah taman kecil yang berada tidak jauh dari kantorku. Tidak ada lagi suasana seperti dulu. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada lagi rencana tentang masa depan. Yang ada hanya 2 orang yang sedang duduk bersama, sambil menyadari bahwa hubungan mereka sudah berada di ujung jalan. Raka menarik napas panjang. Aku sudah keluar dari rumah. Aku menoleh. Maksudnya? Aku pindah ke kos. Ibu marah sama aku. Aku tetap diam. Aku bilang ke ibu, kalau semua ini memang salah. Kalau aku seharusnya dari awal membelamu. Aku mendengarkan tanpa memotong. Raka melanjutkan. Aku juga sudah berhenti ikut campur soal utang Doni. Aku nggak mau lagi. Aku mengangguk pelan. Lalu? Aku cuma ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu aku bertanya pelan. Raka, kalau waktu bisa diputar, apa yang akan kamu lakukan? Dia langsung menjawab. Aku akan berdiri di sampingmu. Aku tersenyum tipis. Sekarang jawab yang jujur. Itu jawaban jujur. Aku menggeleng pelan. Bukan. Kalau waktu benar-benar diputar, dan keluargamu tetap punya utang 600 juta. Apa kamu yakin tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Pertanyaan itu membuat Raka kembali terdiam. Lama sekali. Hampir 1 menit. Dia menatap rumput di bawah kakinya. Tangannya saling menggenggam. Aku sudah tahu jawabannya. Aku hanya ingin mendengarnya langsung. Akhirnya, dengan suara lirih dia berkata, aku nggak tahu. Aku menutup mata sejenak, lalu mengembuskan napas panjang. Jawaban itu, sekali lagi membuktikan bahwa keputusanku tidak salah. Aku berdiri dari bangku taman. Raka ikut berdiri. Aurel, tolong. Kasih aku kesempatan. Aku menatapnya dengan tenang. Dulu, aku juga pernah memberi kesempatan. Waktu aku tahu kamu cerita soal tabunganku, aku diam. Waktu aku dengar ibumu mau memakai uangku, aku masih diam. Waktu acara lamaran, aku juga masih menunggu kamu membelaku. Tapi kamu memilih diam. Air mata Raka mulai jatuh. Sedangkan aku, entah kenapa sudah tidak ingin menangis lagi. Aku hanya merasa semuanya telah selesai. Aku sudah memaafkan kamu. Tapi aku tidak bisa kembali. Karena setiap kali melihatmu, aku akan selalu ingat bahwa orang yang paling tahu perjuanganku justru orang pertama yang membocorkannya. Aku melangkah meninggalkan taman. Beberapa langkah kemudian, aku berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, aku berkata pelan, semoga suatu hari nanti kamu menemukan perempuan yang tetap mau mencintaimu. Tapi jangan pernah lagi meminta dia membayar kesalahan keluargamu.
Setelah mengucapkan kalimat itu, aku berjalan pergi. Dan kali ini, aku benar-benar tidak menoleh lagi. Karena ada perpisahan yang memang harus selesai tanpa meninggalkan sedikit pun harapan. 6 bulan berlalu sejak hari aku membubarkan acara lamaranku sendiri. Hidupku perlahan kembali tenang. Luka itu memang belum benar-benar hilang. Tapi setidaknya, aku sudah tidak lagi terbangun di tengah malam sambil mempertanyakan apakah keputusanku waktu itu salah. Justru setiap hari yang kulewati membuatku semakin yakin. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Tabungan 500 juta yang dulu hampir berpindah ke tangan orang lain masih utuh. Aku tidak lagi menyentuhnya untuk hal-hal yang tidak penting. Aku hanya menambahnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, suatu sore, aku duduk di depan seorang notaris. Tanganku kembali memegang setumpuk dokumen. Namun kali ini, bukan surat kuasa, bukan surat pengelolaan rekening, melainkan akta jual beli sebuah rumah sederhana. Rumah itu memang tidak besar, hanya memiliki 2 kamar. Halamannya juga tidak luas. Tapi ketika notaris menyerahkan map berisi sertifikat atas namaku sendiri, air mataku langsung jatuh. Aku teringat semua malam ketika aku lembur. Semua akhir pekan yang kuhabiskan bekerja. Semua keinginan yang kutunda demi menabung. Hari itu, semua perjuanganku benar-benar berubah menjadi tempat pulang yang nyata. Aku keluar dari kantor notaris sambil memeluk map itu erat. Persis seperti mimpi yang dulu pernah kubayangkan. Bedanya, kini aku sampai di titik itu tanpa harus mengorbankan harga diriku. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar tentang Raka dari seorang teman. Katanya, dia sudah benar-benar pindah dari rumah orang tuanya. Hubungannya dengan Doni juga tidak lagi sebaik dulu. Sedangkan usaha Doni akhirnya benar-benar tutup. Beberapa asetnya disita karena tidak mampu membayar utang. Saat mendengar kabar itu, aku hanya menghela napas pelan. Aku tidak merasa senang. Aku juga tidak merasa puas. Karena sejak awal, aku memang tidak pernah berharap mereka hancur. Aku hanya berharap mereka berhenti menganggap hasil kerja keras orang lain sebagai jalan keluar dari masalah mereka sendiri. Beberapa hari setelah itu, aku menerima sebuah pesan dari nomor yang masih sangat kuhafal. Raka. Pesannya singkat. Selamat ya. Aku dengar kamu akhirnya punya rumah impianmu. Aku membaca pesan itu cukup lama, lalu membalas satu kalimat. Terima kasih. Semoga kamu juga menemukan hidup yang lebih baik. Hanya itu. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi kenangan yang ingin kuhidupkan kembali. Karena ada orang yang memang lebih baik dikenang sebagai pelajaran, bukan sebagai tujuan untuk kembali. Sekarang, kalau ada yang bertanya kenapa aku berani membubarkan lamaran di depan begitu banyak orang, jawabanku selalu sama. Karena rasa malu hanya bertahan beberapa hari. Tapi menikah dengan orang yang salah bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Aku belajar bahwa cinta memang penting. Tetapi cinta tanpa keberanian untuk saling melindungi tidak akan pernah cukup untuk membangun rumah tangga. Aku juga belajar bahwa tabungan bukan hanya soal uang. Tabungan adalah waktu. Tabungan adalah tenaga. Tabungan adalah semua pengorbanan yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Maka jangan pernah merasa bersalah ketika memilih menjaganya. Terutama jika yang meminta bukan karena kebutuhan bersama, melainkan untuk menutup akibat dari keputusan yang tidak pernah kita buat. Hari ini aku benar-benar bersyukur. Aku memang kehilangan seorang calon suami. Tetapi aku berhasil mempertahankan masa depanku. Dan menurutku, itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Terima kasih sudah mendengarkan seluruh ceritaku sampai selesai. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian tetap akan melanjutkan pernikahan demi menjaga hubungan baik dengan keluarga calon pasangan? Atau memilih membatalkannya demi mempertahankan hasil kerja keras sendiri? Dan jangan lupa tulis juga di kolom komentar. Kalian lagi nonton dari kota mana? Aku benar-benar penasaran. Siapa yang paling jauh menyaksikan cerita ini?